Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama pada mata kuliah statistika. Hari ini adalah mengenai statistika dan penyajian data. Tujuan dari pembelajaran statistika ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang statistika dan menerapkannya dalam data sekunder dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Rencana pembelajaran pada mata kuliah statistika pada pertemuan pertama sampai dengan 6 akan disampaikan dengan metode ceramah, metode diskusi, dan latihan soal. Pada perkuliahan online ini, maka metode ceramah akan disampaikan melalui video. Kemudian pada pertemuan 9 sampai dengan 14 akan dilakukan presentasi kelompok. Pada setiap pertemuannya yang akan presentasi adalah 2 kelompok. Dan kelompok lain yang tidak mempresentasikan makalahnya harus membuat resume dan kesimpulan dari kelompok lain yang sedang presentasi. Pembagian kelompok di setiap kelas ada 10 kelompok, di mana setiap kelompok disesuaikan dengan jumlah mahasiswanya. Bobot pada penilaian tugas, UTS, dan nilai UAS. Absensi memiliki bobot 20%, kemudian nilai tugas memiliki bobot 25%, nilai UTS itu 25%, kemudian nilai UAS bobotnya 30%. Nilai UAS didapat dari presentasi mahasiswa. Kriteria penilaian presentasi, yang pertama dari presentasinya sendiri, bobotnya ada 25%. Yang dilihat adalah dari sisi penampilan, kerapihan, dan disiplin. Disiplin di sini dalam artian bahwa kalian presentasi tepat waktu. Kemudian yang keduanya adalah sistematika penyajian presentasi. Jadi presentasi kalian buat dalam bentuk PPT, PowerPoint, yang untuk kemudian dipresentasikan secara online dengan menggunakan Zoom Meeting ataupun Gmeet. Kemudian yang akan dinilai berikutnya adalah penguasaan materi. Bobotnya adalah 50%. Penguasaan materi dilihat dari bagaimana cara kalian menyampaikan presentasi materi tersebut. Kemudian dari sisi makalahnya, bobot penilaiannya ada 25%, di mana kriteria pada makalah ini adalah ikut andil dalam penyusunan makalah, kemudian materi penulisan sesuai dengan topiknya, dan sistematika penulisan juga rapi, sesuai, misalnya ada bab 1, bab 2, bab 3, kemudian ada daftar pustaka. Topik makalah. Oke, untuk makalah yang akan kalian buat itu di dalamnya terdapat 10 topik makalah. Sebelum kalian membuat topik makalah ini, maka kalian harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Oke, di dalam makalah yang harus kalian buat itu terdapat bahasan mengenai distribusi frekuensi dan jenis grafik. Kemudian kalian juga harus menghitung ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Kemudian kalian menghitung juga ukuran penyebaran data, yang terdiri dari simpangan rata-rata, standar deviasi, jangkauan kuartil, jangkauan persentil. Kemudian juga menghitung ukuran penyebaran data dari sisi kemiringan dan keruncingan. Oke, yang berikutnya adalah kalian juga harus menghitung angka indeks tidak tertimbang dan tertimbang, menghitung regresi dan korelasi, melakukan analisa data berkara dengan metode semi-average, metode moving average, dan metode least square. Kemudian untuk pengumpulan datanya sendiri, kalian diperbolehkan menggunakan data sekunder. Data-data sekunder ini adalah data-data yang bisa kalian dapatkan di internet, misalnya pada website resminya bps.go.id. Di sana banyak sekali terdapat data sekunder. Kemudian setelah kalian mendapatkan datanya, analisa dengan menggunakan Microsoft Excel atau SPSS. Oke, masuk ke materi pertemuan pertama, yaitu statistika dan penyajian data. Yang pertama adalah pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan hasil penelitian yang tidak menyeluruh. Jadi, dalam arti kita pakainya sampel. Dalam arti sempit, statistik adalah data ringkasan berbentuk angka. Kita biasa menyebut data kuantitatif. Statistika itu memiliki dua bagian utama. Yang pertama adalah statistika deskriptif dan kemudian ada statistika inferensi. Statistika deskriptif adalah ilmu statistika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Hanya sampai situ. Kemudian sementara untuk statistika inferensinya itu lanjutan dari yang deskriptif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara pengambilan kesimpulan secara menyeluruh dari populasi berdasarkan data sebagian atau sampel dari populasi tersebut. Nah, kegunaan statistika dalam bidang ekonomi contohnya adalah pada bidang produksi, akuntansi, dan pada bidang pemasaran. Pengetahuan tentang statistik membantu untuk
Antara lain yang pertama menjelaskan hubungan antar variabel, yang kedua untuk membuat keputusan lebih baik, yang ketiga untuk mengatasi perubahan-perubahan, yang keempat untuk membuat rencana dan ramalan, yang kelima masih banyak manfaat yang lain. Kemudian ada beberapa tahapan dalam statistik. Yang pertama adalah mengidentifikasi persoalan, mengumpulkan fakta yang ada, mengumpulkan data asli yang baru, kemudian klasifikasikan data, kemudian sajikan data, dan yang keenam adalah analisa data. Kemudian ada populasi sampel dan data. Populasi adalah seluruh elemen yang akan diteliti. Sampel adalah elemen yang merupakan bagian dari populasi dan data adalah fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Jenis-jenis pengambilan sampel ada random sederhana, jadi sampel diambil secara acak. Kemudian ada random berstrata, jadi sampelnya diambil dengan membagi populasinya menjadi beberapa bagian, kemudian dari setiap anggotanya akan diambil secara acak. Kemudian secara sistematis, yaitu sampel diambil berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur dan diberi nomor urut. Kemudian yang keempat, luas atau sampel kelompok atau cluster sampling, yaitu sampel diambil secara tidak langsung memilih anggota populasi untuk dijadikan sampel, tetapi memilih kelompok terlebih dahulu. Nah, yang termasuk sebagai sampel adalah kelompok yang berada dalam kelompok yang terpilih tersebut. Pembagian data itu dapat dibedakan ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah berdasarkan sifatnya. Ada data kualitatif, tentu saja data yang bukan dalam bentuk angka. Kemudian ada data kuantitatif, inilah data berbentuk angka yang terdiri dari data kontinu, data yang satuannya bisa dalam bentuk pecahan. Yang kedua adalah data diskrit, yaitu data yang satuannya selalu bulat dalam bilangan asli, dia tidak berbentuk pecahan. Kemudian yang kedua, data berdasarkan waktu, ada data silang atau data cross-section, data yang dikumpulkan hanya pada satu waktu tertentu saja. Kemudian ada data berkala atau data time series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, ataupun data dari tahun ke tahun. Kemudian yang berikutnya adalah data dari cara memperolehnya. Ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer adalah data yang didapat langsung dari responden. Misalnya dari ketika kalian mau menyebarkan kuesioner, itu adalah data primer. Kemudian data sekunder, data yang diambil dari data primer yang telah diolah. Nah, bisa kalian dapatkan, misalnya tadi yang saya beri contoh di awal, yaitu bisa didapatkan dari website resmi BPS, itu adalah contoh data sekunder. Oke, yang keempat adalah data berdasarkan sumbernya, yaitu yang pertama data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi. Jadi datanya diambil dari dalam organisasi. Yang kedua adalah data eksternal, yaitu data yang dibutuhkan dari luar untuk kebutuhan suatu organisasi tertentu. Jadi datanya diambil dari luar organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai syarat data yang baik. Data yang baik adalah data harus benar atau objektif. Kemudian data tersebut juga harus mewakili dan wajar atau representatif. Kemudian yang ketiga, data tersebut harus dapat dipercaya, artinya kesalahan bakunya kecil, dan kemudian data yang dikumpulkan juga harus up to date, tepat waktu, kemudian data yang dikumpulkan pun harus relevan. Artinya data yang dikumpulkan ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berikutnya adalah mengenai jenis-jenis skala pengukuran. Oke, sebelum masuk ke jenis-jenis skala pengukuran, kita lihat dulu pengertian dari variabel. Variabel atau peubah adalah karakteristik-karakteristik yang terdapat pada elemen-elemen dari populasi tersebut. Contohnya pada masyarakat elemennya adalah manusia. Karakteristiknya misalnya penghasilan, umur, pendidikan, jenis kelamin, dan status perkawinan yang merupakan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel terdiri dari variabel kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dalam bentuk kategori dan kuantitatif itu dalam bentuk angka numerik. Oke, untuk menganalisa data penelitian, maka diperlukan beberapa jenis skala. Yang pertama ada skala nominal atau skala klasifikasi. Skala yang paling sederhana di mana angka yang diberikan kepada objek hanya digunakan sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Contohnya di sini adalah jenis kelamin atau nomor urut persen. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang diberikan kepada objek sebagai label dan menunjukkan tingkatan. Contohnya di sini adalah tingkatan pendidikan. Skala interval yaitu skala pada suatu pemberian angka pada set dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lagi, yaitu memiliki jarak yang sama. Kemudian skala rasio
yaitu skala pemberian angka pada set objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal, mempunyai jarak yang sama dan ditambah satu sifat yaitu nilai absolut dari objek yang diukur. Oke, yang berikutnya adalah materi mengenai penyajian data. Penyajian data adalah cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Oke. Penyajian data dengan tabel itu bisa menggunakan data-data cross-section ataupun data time series. Ada beberapa jenis bentuk tabel, yaitu ada tabel satu arah, yaitu tabel yang terdiri dari satu karakteristik. Contohnya di sini adalah jumlah penjualan menurut jenis barang. Nah, jenis barang ini hanya satu kategori ya. Kemudian ini contoh tabel satu arah. Yang berikutnya tabel dua arah. Itu tabel yang terdiri dari dua karakteristik. Contohnya di sini jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan. Nah, jenis barang itu adalah kategori yang pertama, daerah penjualan adalah kategori yang kedua. Jadi bawahnya itu adalah bentuk tabel dua arah. Berikutnya adalah tabel tiga arah. Ini adalah tabel dengan tiga karakteristik. Contohnya jumlah investasi menurut jenis usaha, itu yang pertama, negara asal yang kedua, dan lokasi investasi. Itu adalah kategori yang ketiga. Oke, ini di bawahnya adalah contoh tabel dengan model tabel tiga arah. Ini ada beberapa latihan, saya skip. Berikutnya adalah penyajian data dengan grafik. Ada beberapa jenis grafik. Yang pertama adalah grafik garis. Grafik sendiri ada yang single dan ada yang multiple. Grafik ini berguna untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Data yang digunakan biasanya adalah data time series. Ini adalah gambar grafik single chart ya. Kemudian ini adalah gambar grafik yang multiple. Kemudian yang berikutnya adalah grafik batang atau grafik balok atau bar chart. Ya, dia juga ada yang single dan ada yang multiple. Dia berguna untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Grafik ini menggunakan data cross-section, bisa juga menggunakan data time series. Ini adalah contoh dari multiple bar chart. Yang berikutnya adalah grafik lingkaran atau pie chart. Pie chart itu ada yang single juga dan ada juga yang multiple. Oke, untuk grafik lingkaran ini adalah menggambarkan perbandingan suatu kegiatan berdasarkan nilai karakteristik satu dengan yang lain dan dengan keseluruhan dan biasanya berbentuk persentase. Grafik ini biasanya menggunakan data cross-section. Ini adalah contoh single pie chart. Jadi hanya ada satu pie chart dan dia dilambangkan dengan angkanya dan berbentuk persentase. Oke, grafik yang terakhir adalah piktogram, yaitu grafik berupa gambar dalam bidang koordinat XY. Oke, kalau kita perhatikan contoh gambar di bawah, penjualan kendaraan motor jenis sport di Jakarta tahun 2001. Nah, setiap gambar motor pada grafik tersebut mewakili sejumlah tertentu. Nah, kalau dilihat di situ satu motor, jumlahnya adalah 1000 motor. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk soal-soal latihan itu akan saya berikan lewat ruang tugas di MyBase ya, atau mungkin nanti lewat WA Group. Terima kasih.